Mazhab pertama mengatakan bahwa itu kembali ke mazhab, tidak kembali ke Quran dan hadis, tapi kembali ke mazhab, kembali ke ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Abdul Hakim Amir Abdad, ya. Beliau ini salah satu pentolan Wahabi atau dedengkot Wahabi di Indonesia. Suatu ketika beliau ditanya terkait dengan hukum wanita yang hamil di luar nikah atau berzina, kemudian dinikahi, apakah sah pernikahannya? Lalu anaknya bernasab kepada siapa? Lalu beliau menjawab dengan berbagai sudut pandang dalam mazhab fikih. Beliau menjawab menurut mazhab pertama seperti ini, menurut mazhab kedua seperti ini, menurut mazhab ketiga seperti ini, ya. Nanti kita tanggapi, tapi kita simak dulu videonya. Terus, apakah wanita hamil di luar nikah dengan usia kandungan 3 bulan lalu menikah, apakah anak tersebut terputus nasabnya? menikah dengan Wanita hamil di luar nikah dalam usia kandungan 3 bulan dia menikah, kemudian dia dinikahkan, apakah anak yang lahir itu terputus nasabnya? ia nikah dengan siapa? Enggak ada, Ustaz. Di sini enggak ada. Baik, para ulama telah berbicara tentang permasalahan ini, dan saya telah membahasnya dengan panjang lebar di kitab saya, Menanti Buah Hati dan Hadiah Untuk Yang Dinanti. Mazhab pertama mengatakan bahwa wanita yang hamil kemudian dinikahi oleh yang menghamilinya, sah pernikahannya. Kalau yang menikahinya adalah yang bukan menghamilinya, tidak sah. Tapi kalau yang menghamilinya, sah. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa kalau yang baik yang menikahinya adalah yang menghamilinya atau bukan yang menghamilinya, pernikahannya sah. Mazhab ketiga mengatakan bahwa boleh dinikahi oleh yang bukan menghamilinya dengan syarat tidak boleh berhubungan sampai lahir kandungannya, anak, sampai dia melahirkan. Yang lebih kuat dan lebih tepat dalam mazhab pertama. Sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Tidak sah pernikahannya kalau yang menikahinya adalah yang bukan menghamilinya, orang lain. Ini mazhab yang terpilih lebih kuat berdasarkan sejumlah dalil telah saya terangkan di sana. Dan ini merupakan ijma' sahabat, boleh dinikahi. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana dengan anak? Kepada siapa dinasabkan? Tentu anak yang lahir ini anak lahir di luar pernikahan. Di luar pernikahan. Agama menganggap sah itu anak dengan nasab apabila anak itu lahir atas dasar pernikahan, bukan perzinahan. Oleh karena itu nasabnya dinasabkan kepada ibunya.
Jadi begitu ya jawaban beliau bahwa permasalahan yang demikian, wanita hamil di luar nikah kemudian dinikahi, itu agak rumit penjelasannya. Makanya kemudian beliau kembali ke mazhab. Ya, mazhab pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Ya. Terkait dengan bagaimana jawaban yang benar, nanti di kemudian hari kita jawab ya. Cuma fokus saya itu pada jawaban beliau yang kembali kepada mazhab. Ya. Karena begini, sepengetahuan kami, Wahabi itu, Salafi Wahabi itu tidak bermazhab. Slogan kita itu kan jelas, ya, kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan sunnah ala fahmi salaf, kan begitu, ya. Jadi mereka itu ngagunya langsung Quran hadis, manhaj salaf dengan pemahaman salaf, begitu ya. Tapi kita lihat sendiri tadi bahwa Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad itu ketika menjawab, tidak menjawab dengan Quran dan hadis, tapi menjawab dengan kembali kepada mazhab, kembali kepada ulama, pendapat ulama. Kata sebagian ustadz-ustadz Wahabi, bermazhab itu tidak wajib. Bahkan ada yang mengatakan tidak benar. Yang benar itu adalah kembali ke Quran dan hadis. Kenapa? Karena ustadz, ulama mazhab bahkan itu bisa salah. Ya, yang dijamin benar itu Nabi, katanya begitu. Tetapi kita lihat sendiri tadi bahwa Ustadz Wahabi pentolannya itu, dedengkotnya itu, ketika menjawab permasalahan itu kembali ke mazhab, tidak kembali ke Quran dan hadis, tapi kembali ke mazhab, kembali ke ulama, tidak kembali ke Nabi. Ya, itulah makanya jangan sok-sokan, jangan terlalu songong, jangan terlalu sombong. Kalau saya langsung Quran hadis, ala fahmi salaf. Ya, tidak usah bermazhab, langsung Quran hadis. Itu pernyataan yang konyol, Sudah saya pernah katakan bahwa kita itu tidak hidup di zaman Nabi, tidak hidup di era Nabi, sehingga kalau ada permasalahan langsung tanya ke Nabi. Tidak bisa. Kita ini hidup di era ulama, ya. Makanya ketika ada permasalahan, kita ini akan kembali kepada ulama, bukan kembali ke Nabi. Banyak permasalahan saat ini itu yang tidak ada di zaman Nabi, sehingga tidak dijelaskan secara jelas di dalam Quran maupun hadis. Nah, begitu. Makanya kemudian kita harus kembali kepada pendapat ulama. Kenapa begitu? Karena ulama yang mampu memahami Quran dan hadis. Makanya kita kembali kepada ulama. Dan kita ini kan bukan ulama, bukan orang alim, bukan mujtahid, ya, yang mampu mengistimbatkan hukum sendiri. Kan begitu. Karena kita ini bukan ulama, tidak mampu mencetuskan hukum sendiri yang bersumber dari Quran dan hadis, maka kita kembali kepada ulama yang mampu melakukan itu. Ya, makanya kita ini istilahnya ini muqallid, ya. Kita ini harus taklid. Taklid kepada siapa? Taklid kepada mujtahid. Begitu ya, kita ini muqallid bukan mujtahid. Karena kita ini muqallid, orang yang taklid, maka kita harus mengikuti mujtahid itu. Ya. Jadi nggak bisa, bos.
langsung kembali Quran dan hadis, nggak bisa. Langsung mengikuti Quran dan hadis, mengikuti Rasulullah, nggak bisa. Dengan pemahaman salaf misalkan, nggak bisa. Karena banyak permasalahan saat ini yang tidak terjadi di zaman Rasul. Lalu dengan apa kita menghukuminya? Maka dengan ijtihad ulama. Begitu ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.